Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masih di wasiat Abbad bin Abbad Al-Khawwas rahimahullah. Beliau menyatakan selanjutnya, wala taktafu minas sunnati. Coba lihat di halaman 33. Wala taktafu minas sunnati bintihaliha bil qawli dunal amali biha. Dan jangan kalian mencukupkan diri minas sunnati, dari sunnah Nabi itu, bintihaliha bil qawli, dengan mengambilnya hanya dalam bentuk perkataan, dunal amali biha, tanpa beramal dengannya. Fa inna intihala sunnati dunal amali biha kadhibun bil qawli ma'a idha'atil ilmi. Karena berpegang dengan sunnah, mengambil sunnah dunal amali, tanpa beramal dengannya, dunal amali biha, tanpa beramal dengannya, adalah dusta, kadzibun bil qawli ma'a idha'atil ilmi, adalah kedustaan omongan bersama dengan idha'atil ilmi, juga kedustaan disertai dengan idha'atil ilmi, menelantarkan ilmu, menyia-nyiakan ilmu. Mempelajari sunnah itu adalah untuk beramal dengannya, bukan hanya perkataan saja. Pelajari sunnah untuk menjadi kontrol terhadap amal kita, koreksi terhadap amal kita. Maka dengan ilmu sunnah itu kita memimpin atau menjadikan pimpinan bagi amal kita ialah ilmu tersebut. Adapun orang yang belajar sunnah, mempelajari sunnah bertahun-tahun, berpuluh tahun, setelah pandai dengan ilmu sunnah, jadi penjual sunnah, pedagang sunnah, pedagang agama, fahadha adalah kedustaan dan juga menyia-nyiakan ilmu. Ya. Jadi makanya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah mengingatkan
Di dalam kitab beliau Iqtida'ul Ilmil Amali, beliau menyatakan laisal alimu bikathratir riwayati, bukannya orang yang berilmu itu dengan banyak riwayat, banyak mengetahui berbagai riwayat-riwayat hadis semata. Innamal ilmu biddirayah, yang dikatakan innamal alimu, sesungguhnya orang yang beralim itu ialah biddirayah, dia memahami sunnah dan beramal dengannya. Ya. Selanjutnya, wala ta'ibu bil bid'ah tazayyunan bi'aibiha. Wala ta'ibu artinya jangan kamu mendekat bil bid'ah, dengan perbuatan-perbuatan bid'ah, tazayyunan bi'aibiha, dalam rangka berhias dengan keaiban bid'ah itu. Alhamdulillah. Fa inna fasada ahlil bid'ah laisa bizaidin fi salahikum, karena kerusakan ahlil bid'ah itu laisa bizaidin fi salahikum, tidak akan menambah kebaikan kalian. Ada orang yang berhias dengan bid'ah dengan harapan supaya ahlul bid'ah mau mendekat kepadanya, dengan harapan agar mendapatkan tambahan masa ya di dalam perjuangannya, yaitu ahlul bidah bergabung dengannya. Maka diingatkan oleh Abbad bin Abbad al-Khawwas, sungguh ahlul bidah tidak akan menambah kebaikan kalian. Ya. Wala ta'ibuha baghyan ala ahliha, jangan kamu mendekat kepada bid'ah itu karena dengki, baghyan ala ahliha, dengki kepada ahlul bid'ah. Melihat ahlul bid'ah banyak masanya, kemudian karena iri dengki kepada masa yang dipunyai oleh ahlul bidah itu, loh kenapa kok mereka bisa mengumpulkan masa yang besar? Apa saya dikira tidak bisa apa? Ayo, akhirnya menggunakan berbagai cara karena tujuannya semata-mata menyaingi masanya ahlul bidah. Fa innal baghya min fasadi anfusikum, karena kedengkian itu adalah min fasadi anfusikum, adalah kerusakan dari diri kamu, kerusakan jiwamu. Orang yang dengki ya, ini adalah menunjukkan jiwanya rusak. Dan kedengkian itu menyebabkan orang tersebut hilang kontrol. Semula anti bid'ah, akhirnya ngajak-ngajak ahlul bid'ah untuk duduk bersama. Ya.
Karena rusak dengan dengki itu jiwa. Pendirian akan rusak pula. Pandangan dan pemahaman agama akan rusak. Proses orang itu menyimpang itu selalu didahului dengan kerusakan akhlak. Kemudian tahap berikutnya kerusakan manhaj, kerusakan thariqah, kerusakan cara pemahaman agama. Terus meningkat lagi pada tahap ketiga, kerusakan akidah. Kalau sudah rusak akidahnya, selesailah. Habis sudah modal dia. Kerusakan akhlak yang paling akut, paling berat, ialah dimulai dengan adanya hasad, kedengkian. Ini berat, akut ini, penyakit yang akut. Inilah yang diingatkan oleh Abbad bin Abbad al-Khawwas tersebut. Sehingga kalau orang menghiasi diri dengan bid'ah, mendekati bid'ah dengan tujuan untuk merekrut masa ahlul bid'ah, sebab kalau kita berpegang dengan sunnah, mereka nggak bakal mau deket sama kita. Jadi untuk sementara taqiyah dulu, memakailah manhaj taqiyem. Jadi setelah mereka mendekat kepada kita, nanti kita ajari sunnah. Ini adalah menunjukkan kerusakan mental kamu. Nah, kalau sudah begitu berarti sudah bergeser tujuan dakwah kamu, ialah untuk meraih massa. Taqiyah itu ialah menampilkan sesuatu tetapi tidak sesuai dengan apa yang ada di hati. Sesungguhnya taqiyah itu digunakan dalam rangka karena takut terhadap penguasa. Seperti ketika terjadi di zaman Al-Ma'mun, khalifah dari khulafa Bani Abbasiyah, Bani Abbas, Daulah Abbasiyah, yang Al-Ma'mun menerapkan asas tunggal di zaman itu, yaitu semua orang harus menyatakan Al-Quran itu makhluk. Padahal ini adalah kufur. Siapa yang menyatakan Al-Quran makhluk, kafir. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Nah, Yahya bin Ma'in dari imam-imam ahli sunnah yang sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, sempat karena takut dipenggal kepalanya mengatakan Al-Quran makhluk. Tetapi Imam Ahmad tidak peduli, tidak, Al-Quran kalamullah. Sampai Imam Ahmad dipenjara, disiksa, dan betul-betul mengalami penderitaan yang luar biasa. Nah, yang diambil tindakan oleh Imam Ahmad ialah taqiyah, karena merasa terancam jiwanya. Itu taqiyah, padahal dia yakin bahwa ini kalimat-kalimat kufur ini, mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dan setelah Al-Ma'mun mati,
ya kembali menyatakan taubatnya dari perkataan itu dan kembali kepada pernyataan keyakinan yang sesungguhnya ada di hatinya, ialah bahwa Al-Quran kalamullah. Begitu. Nah, ketika mengharapkan ahlul bidah seperti itu, orang akhirnya demi mengharapkan masa ahlul bidah tersebut itu menggunakan taqiyah dengan alasan taqiyah. Taqiyah itu karena takut kalau dalam syariah, bukan dalam rangka menipu, bukan. Tidak ada dakwah itu menipu. Kok kemudian dibilang taqiyah? Taqiyah apa? Ya, jadi bukan dalam rangka menipu, tapi karena takut. Begitu. Jadi hati-hati, jangan terkecoh oleh penilaian-penilaian orang. Nah, yang terpenting dikatakan di sini oleh Abbad, fa inna fasada ahlil bidah laisa bizaidin fi salahikum. Kerusakan ahlul bidah tidak akan menambah kebaikan kalian. Ya. Masuknya mereka di dalam barisan kalian itu tidak akan menambah kemaslahatan bagi kalian, malah ngerusak yang iya. Sebab mereka la ya'lunakum khabala, tidak putus-putusnya, tidak kurang-kurangnya mereka itu berkeinginan untuk membuat kerusakan pada kalian. Ya. Nah, sebab pikirannya sudah rusak ahlul bidah itu. Jadi jangan menganggap dengan bergabungnya mereka bersama barisan kalian itu adalah tambahan kekuatan bagi kalian, sama sekali. Ya. Selanjutnya, Al-Imam Abbad bin Abbad Al-Khawwas rahimahullah menyatakan, "Walaysa yanbaghi lilmutabbibi ayyudawiyal marda bima yubri'uhum wa yumriduhu." Dan tidak semestinya, laisa yanbaghi, tidak semestinya bagi al-mutabbib, bagi seorang dokter, ayyudawi al-mardha, dia tidak semestinya mengobati orang sakit, bima yubri'uhum wa yumriduh, mengobati si sakit dengan perkara yang yubri'uhum, menyembuhkan si sakit, tetapi yumriduh, tetapi justru membuat dirinya sendiri sakit. Ya, kamu perhatikan di situ. Bima yumridu, bima yubri'uhum, mengobati si sakit dengan perkara yang menyembuhkan si sakit. Wa yumriduhu huwa, tetapi membuat sakit dirinya sendiri. Tidak pantas demikian. Ya. Fa innahu idza marida, karena kalau si dokternya ini sakit, ishtaghala bimaradihi an mudawatihim, maka dia akan tersibukkan dengan sakitnya dirinya sendiri, ya, tersibukkan dari kemestian mudawatihim, mengobati mereka. Walakin yang bagi, akan tetapi si dokter itu semestinya ayal tamisa li nafsihi sihhata, untuk berupaya bagi dirinya apa? Memperoleh kesehatan. Liyaqwa ala ilajil marda, sehingga dia mempunyai kekuatan untuk mengobati al marda, si sakit. Ya.
Begitu mestinya. Nah, jadi jangan sampai dai itu yang menyeru dan mengajari manusia, mengobati penyakit bodoh pada manusia itu, ya, melupakan dirinya. Jangan sampai berusaha mengajari manusia dengan ilmu dalam rangka mengobati kebodohan mereka, terus sampai dia melupakan kemestian menjaga kesehatan hatinya, kesehatan niatnya. Ya, dengan alasan ingin mengajari ilmu, ahlul bidah akhirnya bergabung dengan ahlul bidah. Saya tujuannya untuk mengajari mereka ilmu. Ya. Tapi kemudian timbul kalau sudah di tengah-tengah mereka timbul pikiran menahan-nahan perkara-perkara yang prinsip, yang bid'ah dibilang sunnah. Nah, ini namanya mau mengajari, mau mengobati, tapi akhirnya apa? Memasukkan penyakit pada dirinya sendiri. Ya, maunya menyembuhkan, tetapi akhirnya apa? Merusakkan dirinya sendiri. Ya, jadi haruslah seorang dai itu, seorang yang ingin mengajarkan ilmu kepada umat itu, menjaga kesehatan hatinya di samping kesehatan badannya, terutama kesehatan hatinya. Masuk ke sana kemari itu harus dipertimbangkan kesehatan hatinya. Ya, di mana-mana harus di hadapan siapapun menyatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu syirik. Ya, yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah itu bid'ah. Harus menyatakan walaknya, loyalitasnya kepada sunnah dan ahli sunnah. Harus menyatakan baraknya, kebenciannya terhadap bid'ah dan ahlul bid'ah. Ya, nah, dan tidak bergeser dari prinsip itu. Ya, nah, sebab kalau seorang yang mengobati penyakit kebodohan umat itu tidak memperkuat dirinya, maka akan melemahlah fungsi dia di dalam upaya mengobati kebodohan umat itu. Juga hati-hati dai, kesibukan untuk mengobati orang, yaitu ngajar sana ngajar sini, sampai kurang baca, kurang tazawud, menambah bekal ilmu. Akhirnya tidak bertambah ilmunya, tapi terus bicara. Semula bicara dengan ilmu, tapi setelah habis bicaranya dengan ra'yu, akhirnya pikiran. Pokoknya kira-kira gini, kira-kira, karena sudah nggak ada isi, sudah semakin kemari terus nggak ada isi. Nah, itu bahaya. Ya, itu namanya ingin mengobati orang lain tapi menambah penyakit pada dirinya. Nah, fal yakun
amrukum fima tunkiruna ala ikhwanikum nadaran minkum li anfusikum. Maka hendaknya kalian itu menjadi hendaknya keadaan kalian, amrukum, keadaan kalian itu fima tunkiruna ala ikhwanikum, dalam apa yang kalian ingkari pada saudara-saudara kalian itu, selalu nadharan minkum li anfusikum, selalu dengan melihat pada diri-diri kalian sendiri. Ya, wa nasihatan minkum li rabbikum, dan hendaknya dalam pengingkaran kalian kepada saudara-saudara kalian itu, pengingkaran terhadap kemungkaran yang ada pada saudara-saudara kalian itu, di samping dengan melihat diri-diri kalian sendiri, juga nasihatan minkum li rabbikum. Karena ketulusan kalian, dalam rangka ketulusan kalian untuk Tuhan kalian. Jadi dalam rangka ikhlas lillah wa fillah. Kemudian yang ketiga, wa syafaqatan minkum ala ikhwanikum. Kalian mengingkari kemungkaran yang ada pada saudara kalian itu adalah dalam rangka syafaqah, kasih sayang kalian terhadap saudara-saudara kalian itu. Bukan membalas dendam, bukan dalam rangka untuk sakit hati, tetapi betul-betul syafaqah, kasih sayang kalian kepada saudara kalian, karena kalian tidak rela saudara kalian itu terjatuh kepada kemungkaran tersebut. Ya, sehingga demi karena kecemburuan kalian kepada saudara kalian, maka kalian nasihati dan kalian ingkari kemungkaran yang ada pada mereka. Wa antakunu ma'adzalika, dan bersamaan dengan itu ialah hendaknya takunu, kalian dalam keadaan bi'uyubi anfusikum a'na bi'uyubi ghairikum. Kalian lebih perhatian, a'na yakni lebih perhatian kepada keaiban-keaiban diri kalian daripada keaiban orang lain. Ya. Yang kita ingatkan pada diri kita, saya juga punya keaiban. Saya harus memperbaiki keaiban diri saya. Apalagi keaiban yang diketahui hanya oleh diri sendiri, tentunya Allah, antara Allah dengan dia yang tahu. Lebih mementingkan, a'na itu lebih mementingkan keaiban diri sendiri daripada keaiban orang lain. Jangan terlalu besar ambisi kalian dalam mengingkari saudara kalian sampai lupa sama keaiban diri kalian sendiri. Ya, itu diingatkan demikian oleh Abbad bin Abbad al-Khawwas. Wa ayastaftima ba'dukum ba'dan an-nasihata. Juga yang perlu diperhatikan, jangan sampai dengan pengingkaran kalian kepada saudara kalian itu akhirnya yastaftim, mengakibatkan terputusnya ba'dukum ba'dan an-nasihata, terputusnya nasihat di antara kalian.
putus hubungan gara-gara nasihat itu, gara-gara pengingkaran terhadap kemungkaran itu. Ini tentu adalah satu kerugian. Ya. Nah, juga perlu diperhatikan dalam pengingkaran terhadap kemungkaran saudaramu itu, wa ayyahdha indakum man badzalaha lakum wa qabilaha minkum. Perlu dipertimbangkan keuntungan kedudukan kalian untuk yahdha, untuk beruntungnya endakum, adanya orang di kalangan kalian, man badzalaha lakum, yang bersungguh-sungguh untuk menasehati kalian, wa qabilaha minkum, dan orang yang juga di samping bersungguh-sungguh menasihati kalian, juga orang-orang yang mau menerima nasihat dari kalian. Ini adalah keberuntungan. Yarhamukallah. Pengingkaran kalian kepada kemungkaran yang ada pada saudara kalian itu perlu dipertimbangkan keadaan ini. Jangan sampai dengan alasan mengingkari kemungkaran yang ada pada saudaramu itu, akhirnya hilang dari kamu saudaramu yang bersungguh-sungguh menasihati kamu dan dan dengan sukarela menerima nasihat dari kamu. Hilang dia dari kamu. Akibatnya karena tidak ada lagi orang yang bersungguh-sungguh menasihati kamu, akhirnya kamu kemudian terjatuh kepada berbagai fitnah di antara kamu. Kemudian kamu mengenteng-entengkan kemungkaran, kebid'ahan, bahkan mengenteng-entengkan ahlul bid'ah, dan kemudian mengenteng-entengkan duduk dengan ahlul bidah yang semula kamu selalu dinasihati dan diingatkan untuk jangan duduk dengan ahlul bidah karena ada orang yang menasihati kalian, tetapi karena orang itu sudah hilang pergi dari kalian, akhirnya kalian kemudian tenggelam di dalam berbagai fitnah itu tadi. Nah, itu berarti kerugian. Pengingkaran kalian terhadap kemungkaran saudara kalian itu mengakibatkan hilangnya keberuntungan yang demikian itu. Ya. Keberuntungan adanya orang yang selalu menasihati kalian dan menerima nasihat kalian. Itu dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab, waqad qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan telah berkata Umar bin Al-Khattab yang Allah telah meridhai beliau, rahimallahu man ahda ila uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku keaibanku. Nah, ini nilainya orang yang bisa menasihati kalian, sehingga mencegah kalian dari kemungkaran. Ini nilainya orang yang bisa menerima nasihat kalian bila kalian menasihatinya. Kalau sampai orang yang seperti ini hilang dari kalian, itu kerugian. Kerugian bagi
kalian. Tuhibbuna an taqulu fayuhtamala lakum. Kalian mencintai atau kalian menyenangi untuk kalian berkata fayuhtamala lakum, sehingga dengan perkataan itu yuhtamal lakum, adanya beberapa kemungkinan bagi kalian. Bagaimana kemungkinannya? Disebutkan wa in qila lakum mithlul ladzi qultum, kalau dikatakan kepada kalian seperti yang kalian katakan kepada mereka, ghadibtum, kalian akan marah. Tajiduna 'alan nasi fima tunkiruna min umurihim. Kemungkinan kedua, tajiduna 'alan nas, engkau dapati pada manusia, fima tunkiruna min umurihim, dalam perkara-perkara yang kalian ingkari dari perkara-perkara mereka, wa ta'tuna mithla dzalik, ternyata kalian mendatangi atau beramal dengan amalan seperti itu. Jadi setiap pengingkaran, setiap yang kalian katakan dalam bentuk pengingkaran itu, yuhtamal lakum, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, bila pengingkaran itu dikatakan kepada kamu, kamu marah. Ini tentu jelek. Pertimbangkan itu. Kejelekan kedua, kamu mengingkari perbuatan orang, tetapi kamu berbuat dengan perbuatan yang sama mungkarnya. Hati-hati. Kamu bayangkan, di dalam kamu mengingkari saudaramu itu, kamu diintai oleh dua kemungkinan ini. Bisa jadi kamu marah bila dikatakan demikian, atau bisa jadi kamu mengingkari dia tetapi kamu sendiri terjatuh pada kemungkaran itu. Dua ini yang harus kamu lawan. Setiap kamu mengingkari saudaramu, dua bayangan ini yang harus kamu lawan. Afala tuhibbuna ayyukhadha alaikum, apakah kamu ingin untuk diazab kamu dengan perbuatan kamu itu? Kata Abbad. Nah demikian orang mengingkari saudaranya tetapi juga menasehati dirinya. Orang mengingkari saudaranya disebutkan ialah harus di dalam mengingkari saudaranya itu, pertama adalah dengan melihat pada dirinya. Yang kedua harus nasihatan minkum li rabbikum, keikhlasan untuk Allah. Yang ketiga harus dalam rangka syafaqah, kasih sayang kepada saudaramu. Yang keempat harus seorang mengingkari saudaranya itu lebih mementingkan untuk mengatasi keaiban dirinya. Yang kelima harus juga mempertimbangkan dalam mengingkari saudaranya itu jangan sampai terputus hubungan saling nasihat antara kalian dengan saudaramu itu. Jangan sampai
hilangnya dari kamu saudaramu yang selalu menasehati kamu dan membuka dadanya untuk engkau nasihati, ya, jangan sampai ke sana. Itu jatuh pada lebih besar atau kerugian yang lebih besar daripada kemungkaran yang ada itu. Dan kemudian juga orang yang mengingkari saudaranya itu harus mengingat adanya dua kemungkinan. Bisa-bisa engkau kalau dikatakan seperti engkau katakan pada saudaramu itu marah, dan yang kedua kemungkinan engkau terjatuh kepada kemungkaran yang sama. Nah, kalau engkau mempertimbangkan ini, niscaya kata-kata yang engkau katakan pada saudaramu itu selalu engkau pilih kata-kata yang memang dituntunkan oleh syariah, tidak melampaui batas dari itu. Sebab engkau berpikir bahwa kata-kata ini kalau ditujukan kepada diri saya bagaimana? Dan kemudian engkau berpikir ketika mengingkari saudaramu itu kemungkinan engkau terjatuh pada perbuatan yang sama, maka engkau selalu menasihatinya dengan ikhlas semata-mata karena Allah dan minta perlindungan kepada Allah dari kemungkinan terjatuh kepada perbuatan itu. Begitu pengingkaran itu. Jadi tidak sembarang ngingkari, tetapi betul-betul adalah perbuatan yang dalam kerangka ibadah kepada Allah, sehingga bukan untuk keperluan-keperluan selain ibadah. Ittahimu ra'yakum wa ra'ya ahli zamanikum. Hendaknya kamu mencurigai pikiranmu dan pikiran orang-orang yang sezaman dengan engkau. Jangan terlalu pede kamu itu, ya. Apalagi GR, lebih parah lagi. Jangan kamu terlalu percaya diri. Kamu harus curiga terhadap pikiranmu. Karena kamu curiga terhadap pikiranmu, sering kamu merujuk kepada ilmu untuk mencari rujukan dan sandaran di dalam memahami permasalahan, ya, merujuk kepada dalil. Karena kamu tidak percaya dengan pikiranmu, sehingga kamu harus bersandar kepada dalil, merujuk kepada ilmu. Kalau orang itu terlalu percaya dengan ra'yunya, dengan pikirannya, ngawur ngomong sejadi-jadinya, masalah agama, masalah hadis, masalah Quran sejadi-jadinya, dan yakin itu adalah benar. Nah, ini pede, ini terlalu pede ini orang ini, dan GR. Jadi jangan sampai kamu terlalu percaya pada dirimu, pada pikiranmu, tetapi bahkan ittahimu, curigailah ra'yakum, pikiranmu dan pikiran orang-orang sezamanmu. Loh, bagaimana mencurigai pikiran orang-orang sezaman dengan kamu? Ya kamu karena mencurigainya, maka kamu harus selalu menanyakan dalil. Jangan, wes pokoknya itu pendapat beliau, wes pasti itu benar. Jangan begitu. Kamu harus curigai.
Sehingga terus menerus kamu kontrol, loh ini dalilnya bagaimana, lah ini kenapa kok begini, lah kok kenapa begitu, harus tanyakan. Karena kamu tidak boleh percaya dalam perkara agama ini, jangan mempercayakan pada ra'yu, pada pikiran orang. Kamu harus merujuk kepada dalil, ya. Wa tatsabbatu qabla an takallamu, dan hendaknya kamu tatsabbut, mencari kepastian sebelum ngomong. Sebab kalau sudah kadung ngomong, ya, itu akibatnya panjang. Karena itu sebelum ngomong, apalagi ngomong tentang agama, tatsabbatu, harus pasti. Apalagi ngomong atas nama agama, hati-hati. Atas nama dakwah, hati-hati, tatsabbatu. Apalagi ngomong dalam hal menghukumi seseorang, tatsabbatu. Ya, karena masalahnya itu panjang sampai di mahsyar nanti, dimintai pertanggungan jawaban di mahsyar nanti. Kalau kamu tidak tahu, ya kamu katakan tidak tahu, dan bukan aib orang mengatakan ketika ditanya, oh saya tidak tahu, itu bukan aib. Ya, keliru kalau ada ajaran mengatakan seorang guru kalau ditanya kemudian tidak bilang tidak tahu kepada di hadapan muridnya berarti aib. Itu keliru besar itu. Pikiran yang semacam itu. Ajari muridmu itu untuk mudah mulutnya mengatakan tidak tahu. Ajari dan beri contoh. Dan jangan sampai memasukkan kepada pikiran muridmu bahwa menyatakan tidak tahu itu aib. Jangan. Bahaya itu. Ya. Naam. Wa ta'allamu qabla an tu'allimu, dan hendaknya kamu belajar sebelum kamu mengajar. Jangan seneng ngajar saja. Tapi hendaknya kamu membekali diri belajar sebelum mengajar. Mutalaah, mempelajari ilmu itu sebelum diajarkan, menyiapkannya, sehingga ketika mengajar dalam keadaan sudah mengerti betul apa yang diajarkan. Kata beliau, fa innahu ya'ti zamanun yashtabihu fihi al-haqqu wal batilu, karena sungguhnya akan datang satu masa yashtabih, akan tersamar padanya al-haqqu wal batilu, akan tersamar padanya al-haq wal batil. Ya, karena banyak orang asbun, asal bunyi, atau asmuni, asal muni. Ya, muncul orang-orang yang tidak takut berbicara tentang agama. Ya, tidak pernah belajar agama, bicara agama. Tapi kalau masalah dunia takut untuk berbicara sesuatu yang tidak atau yang bukan ahlinya. Seorang dokter medis takut berbicara tentang ilmu perlistrikan dan minder untuk berbicara tentang itu karena memang bukan spesialisasinya. Ketika ditanya kenapa, oh itu bukan spesialisasi saya.
Ini kalau masalah dunia kayak gitu. Seorang insinyur sipil takut untuk berbicara tentang apa dan minder untuk berbicara tentang perekonomian. Ketika ditanya, "Lo kenapa?" "Wah, itu bukan spesialisasi saya." Tapi giliran masalah agama, ya Allah, gak bisa baca Quran itu berani bicara. Gak pernah belajar Al-Quran berani bicara, bahkan berfatwa. Waduh. Ini pendapat saya, ini pendapat saya. Loh, apa kamu pernah belajar? Ya, walaupun saya tidak pernah belajar, tapi saya baca. PD-nya tinggi sekali. Kalau giliran bicara agama, ini penyakit. Penyakit ini orang kayak gini, nggak tahu diri. Ketika munculnya para juhala bicara tentang agama, akibatnya yastabihu fihil haqqu wal batil, tersamarlah padanya perkara al-haq dari al-batil. Ya. Wa yakunul ma'rufu fihi munkaron, jadilah perkara ma'ruf padanya sebagai perkara mungkar, wal mungkaru fihi ma'rufan, dan perkara mungkar jadilah ma'ruf. Ya. Dan selanjutnya bid'ah jadi sunnah, sunnah jadi bid'ah, syirik jadi tauhid, tauhid jadi syirik, jungkir balik gak karuan. Karena orang yang tidak berkompeten ikut berbicara. Ya. Nah, tidak ada taqwallah, tidak ada wara', sehingga mulutnya itu gampang untuk bicara. Padahal dia tidak tahu tentang itu. Maka faminkum muqtaribun ilallahi bima yubaiduh. Akibatnya di masa yang seperti itu, dari kalian itu ada yang inginnya muqtarib ilallah, inginnya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi beramal dengan amalan yang ditujukan mendekat kepada Allah, tetapi apa? Amalan itu yubaiduh, justru menjauhkan dia dari Allah. Inginnya muqtarib ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, tetapi justru yubaiduh, justru menjauhkan diri dari Allah. Inginnya beramal dengan mendekatkan diri kepada Allah, beribadah, ternyata ibadahnya itu bid'ah. Akibatnya apa? Semakin menjauhkan dia dari Allah. Ya, dengan penuh keyakinan ini adalah satu amalan soleh, tapi ternyata justru menjauhkan dia dari Allah. Karena apa? Jahil. Inginnya atau yakinnya itu jihad fisabilillah. Wah, jihad fisabilillah, ini amalan yang mendekatkan saya kepada Allah. Yakin dia, ternyata memberontak kepada pemerintah muslimin. Akhirnya justru menjauhkan dia dari Allah. Mati, orang semua menyangka syahid, teman-temannya bilang. Padahal kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. Rasulullah menyatakan apa? Orang yang terbunuh di dalam memberontak kepada pemerintah muslimin itu kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. La ilaha illallah.
yang ngerasakan ini, yang setengah mati tapi orang-orang di sekitarnya mengatakan syahid. Nah, akibat daripada apa? Tidak adanya taqwallah, orang semua bicara tentang agama seenaknya, sehingga banyak orang beramal dengan amalan yang disangka mendekatkan dia kepada Allah, tetapi justru menjauhkan dia dari Allah. Begitu. Nah, untuk itu harus kita membekali diri dengan ilmu ya. Untuk selamat dari yang demikian, harus kita di dalam hal mengamalkan satu ibadah mempunyai kepastian ilmiah. Wa mutahabbibun ilaihi bima yubghiduhu alaih, dan munculnya orang yang sesungguhnya tujuannya mutahabbibun ilaih, ingin cinta kepada Allah, ingin meraih kecintaan Allah, tetapi beramal bima yubghiduhu alaih, tetapi amalannya dengan amalan yang menyebabkan kemurkaan Allah, kebencian Allah kepadanya. Padahal dia bertujuan ingin meraih cinta Allah, terus dia tidak tahu, tanpa ilmu beramal, akhirnya dia merasa yakin amalannya ini menyebabkan kecintaan Allah kepadanya, tetapi justru Allah murka kepadanya bima yubghiduh, dengan amalan yang yubghiduhu alaih, yang menyebabkan Allah murka kepadanya. Itu kesimpangsiuran ilmu itu sangat berbahaya, makanya ya. Kesimpangsiuran ilmu dalam perkara agama ini sangat berbahaya. Qala Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Bagaimana engkau lihat, kata Allah, orang yang zuyyina lahu su'u amalihi, dihias padanya kejelekan amalan dia, fara'ahu hasanan, sehingga dia melihat amalan yang jelek itu hasanan, baik. Allah peringatkan ini dalam surat Fatir ayat ke-8. Nah, oleh karena itu Abbad bin Abbad al-Khawwas rahimahullah menyatakan, fa'alaikum bil wuqufi inda syubuhati, maka wajib atas kalian al-wuquf, untuk berhenti inda syubuhat, ketika terjadinya kekaburan, perkara-perkara yang syubhat, yang kabur. Berhenti, jangan ditabrak saja. Berhenti ketika terjadi kekaburan, permasalahan, belum ada kepastian dalil. Berhenti, cari dulu keterangan ilmiah. Hatta yabruza lakum wadihul haqqi bil bayyinah, sampai muncul bagi kalian wadihul haqqi, kejelasan tentang kebenaran, bil bayyinah, dengan keterangan ilmiah. Ya. Jangan kamu bersikap, jangan kamu berkata kalau masih kabur permasalahannya. Ya. Fa inna dakhila fi ma la ya'lamu bighairi ilmin athimun, kata beliau. Karena orang yang memasuki kepada sesuatu perkara, dakhil, orang yang masuk fi ma la ya'lamu, dalam perkara yang dia tidak ada ilmu padanya, bighairi ilmin, tanpa ilmu, athimun, dosa. Wa man nadhara lillahi nadharallahu lahu, dan barang siapa yang nadhara di sini ialah meneliti sesuatu, lillah, karena Allah,
nadarallahu lahu, Allah akan melihat kepadanya. Ya. Ya. Loh, apa dalilnya Abbad bin Abbad al-Khawwas bahwa siapa yang masuk ke dalam satu perkara tanpa ilmu itu dosa? Apa dalilnya? Jelas dalilnya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti apa yang tidak ada ilmu bagimu. Ya, jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak berilmu padanya. Karena pendengaran, penglihatan dan akal pikiran itu adalah nikmat Allah yang akan dimintai pertanggungan jawabannya di hari kiamat. Kita akhiri ila huna ya ikhwan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.